Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadah wajadah, manzara'ah hasadah. Kali ini saya akan mereview bahan-bahan apa yang kita gunakan untuk mengusir hama penggerek batang atau ulat penggerek batang. Yang pertama yaitu cabai. Ini cabai kita ambil beberapa biji. Ini kebetulan ada cabai depan rumah yang saya tanam. Dan ini sisa dari serangan kambing. Masih ada sisanya. Ini yang saya gunakan untuk pengusir hama. Yang kedua teman-teman sekalian, kita menggunakan daun sirsak. Ini daun sirsak kita ambil beberapa. Ya tidak usah tanyakan berapa, yang penting ambil secukupnya. Kalau kita mau lebih banyak ya ambil lebih banyak juga. Dan ini adalah gratis. Semuanya ada di sekeliling kita. Kalau yang tiada pohonnya berusaha untuk tanam. Beli di pasar, kemudian batunya jangan dibuang, tetapi disimpan, kemudian dijemur, kemudian direndam, lalu ditanam. Begitulah konsep Tuhan. Setiap tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ada itu pasti rata-rata ada batunya. Kenapa ada batunya? Itu sebenarnya sustainability. Kalau istilah sekarang, jadi jangan terhenti saja sudah dimakan, tapi tidak menanamnya, maka dianjurkan untuk menanam pohon. Salah satunya ada biji yang diberikan oleh Allah, jangan dibuang saja. Itu bukan sampah, tetapi hendaknya kita anjuran untuk menanam kembali. Ingat, sering saya sampaikan di dalam hadis Nabi, sekalipun sebenarnya kiamat itu sudah dekat dan masih ada biji di tangan kita, maka Nabi katakan, tancapkanlah biji tersebut. Padahal pada waktu itu manusia hanya untuk dirinya saja sangat sulit untuk ditolong, apalagi untuk menolong orang lain. Jadi saking pentingnya, artinya seakan-akan Nabi mengatakan, kalian sekalipun dalam keadaan genting, sekalipun dalam keadaan kiamat, apa sih yang bisa mengalahkan kiamat? Perang dunia 1, 2, dan sekarang masuk perang dunia ketiga katanya. Itu berapa sih dibandingkan kiamat? Al-Qariyah wa ma adraka mal Qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Bagaimana paniknya manusia pada waktu itu. Tapi ketika kita memegang biji, kata Nabi, tancapkanlah biji tersebut, saking pentingnya untuk bercocok tanam. Kemudian yang ketiga yang kita gunakan teman-teman sekalian, ini semuanya gratis yang kita tanam sendiri depan rumah. Ini daun pepaya. Ya. Oke, sorry. Ini daun pepaya. Daun pepaya ini rasanya pahit sehingga hama tidak suka. Makanya ini nanti kita remas-remas. Seperti cara pembuatannya biosaka. Ini teman-teman sekalian saya tanam di trotoar. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa trotoarnya ditanami, karena di daerah saya bukan kota besar. Ya, bukan kota besar, trotoar itu hanya sekadar pemandangan. Dan bukan saya yang menanam pertama, tapi pemerintah yang tanam sendiri. Itu pohon-pohonan ditanam di trotoar. Jadi unsur kegunaannya masyarakat sini tidak menggunakan trotoar, jadi saya juga tanam pepaya. Oke. Kita menuju ke bahan yang ketiga. Ini ada bahan yang saya sudah pangkas, namanya daun kumis kucing. Daun kumis kucing ini sangat berfungsi untuk kesehatan ya, bagi yang prostat, ya laki-laki yang sulit keluar dari kencingnya. Ini yang sangat bagus dipakai untuk melancarkan kencing. Tapi ini rasanya pahit sekali, maka saya juga gunakan dalam untuk pengusir hama di sawah. Jadi sudah 3. Semua daun tadi, daun sirsak, daun pepaya, dan daun kumis kucing ini. Tambah tadi lombok, lomboknya kita tumbuk. Kalau daun-daunnya ini kita remas-remas seperti hanya penggunaan pembuatan biosaka. Semua nanti teman-teman sekalian, hasil daunnya ini, airnya ini dicampur dengan yang ditumbuh itu bahannya kunyit, kemudian temulawak, dan juga lombok, tambahkan sedikit jahe. Jadi ada 4 yang ditumbuk, dan semua nanti hasil tumbukannya itu dicampur dengan ini,
kemudian direndam dengan air biasa. Air biasanya kurang lebih 4 jam kita rendam. Kemudian kapan digunakan teman-teman sekalian, yang jangan melewati 24 jam. Karena kalau sudah melewati 24 jam, itu tidak menjadi lagi herbisida, tapi dia sudah menjadi POC. Jadi kalau sudah lewat 24 jam, alangkah bagusnya diberikan gula merah ataupun gula pasir ataupun garam, karena itu sudah masuk bentuk POC. Oke, kita bawa semua bahan-bahannya masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman sekalian sudah ada. Tadi ini sirsak, kemudian daun pepaya, dan ini adalah daun kumis kucing. Ini sebentar lagi saya akan akan remes-remes di dalam wadah yang ada airnya. Kemudian airnya itu dicampurkan ke di sini. Campur ke sini, dan maksimal kita merendamnya adalah 4 jam. Jangan lewat dari 4 jam. Setelah itu kita tapis airnya. Setelah ditapis teman-teman sekalian, baru kita aplikasikan untuk sawah kita. Nah, untuk berapa mili yang kita gunakan, kalau saya gunakan adalah disesuaikan dengan padinya. Kalau padinya terlalu banyak hamanya, kasih kental-kental sedikit. Namun yang saya gunakan biasa di persawahan, di tangki saya itu isi 20 liter. Itu saya gunakan dua kali tanpa gelas aqua yang kayak gini. Kalau yang besar-besar ini 1,5 lah, ini agak besar ini untuk pop ice. Tapi kalau untuk gelas, contoh gelas aqua itu 2 kali, artinya kurang lebih 600 ml. Ya, berapa sih satu gelas itu? Pokoknya tidak usah hitung-hitung yang saya gunakan. Biasanya kalau kayak begini 1,5. Kalau memang hamanya banyak. Tapi kalau hamanya dikit, ya sedikit aja yang diberikan. Intinya kalau organik, apalagi ini adalah herbisida, jangan takut untuk memberikan banyak-banyak. Asal jangan tanpa air. Ya kalau tanpa air bisa saja hangus. Yang penting selama itu ada airnya dan tidak terlalu kental, insya Allah bagus untuk pertanian kita. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita sudah berurusan dengan organik, pertamanya kita mungkin pusing berapa kandungannya, sering ada yang komen begitu. Nggak usah pusing, pokoknya kalau sering kita komunikasi dengan organik, biasanya kita tidak berbicara takaran lagi, kita sudah pakai rasa dan tahu, oh ini sudah kekentalannya, ini sudah bagus untuk diaplikasikan. Oke, teman-teman sekalian, doakan semoga hama yang ada di padi saya segera pergi. Dan kita meyakini bahwasanya kita tidak membunuh. Hama itu bukan kita bunuh. Itu konsepnya kalau organik. Hama kita tidak bunuh karena itu memiliki juga jiwa. Sama kita juga memiliki jiwa. Kita tidak mau mendapatkan hasil tapi merusak makhluk yang lain. Hama itu kita hanya usir. Pergi ke habitatnya, pergi ke gunung, pergi ke tempat yang lain. Sehingga hasil padi kita bisa kembali baik. Kemudian hasilnya bisa melimpah. Man jadda wajada, man zara'a hasada.